Budidaya ikan bandeng atau milkfish. Ikan bandeng ini memiliki kelebihan, yaitu pertama, ikan bandeng ini berekonomis tinggi dan berkomoditas cukup penting di Indonesia, sehingga banyak pembudidaya ikan membudidayakan ikan ini. Dagingnya yang gurih, protein tinggi, dan enak, menimbulkan permintaan konsumen yang cukup tinggi. Ikan ini bisa dipolikultur dengan kultifan lainnya seperti udang fanami, tetapi ikan ini memiliki kelemahan, yaitu harganya masih rendah. Ikan bandeng merupakan ikan juri halin yang rentan PPT atau rentan salinitas 0-50 PPT. Kemudian stenothermal, habitatnya di ekuator, ikan diurnal, ikan herbivora sehingga memakan klekat yang ada di tambak seperti itu, kemudian tidak kanibal, kemudian fekulitasnya cukup tinggi, ikan berenang penantang arus, ikan pelagik, dan peka terhadap cahaya. Pada budidaya dari ikan bandeng ini ada dua, yaitu ekstensif dan intensif. Untuk ekstensif sendiri yang dipilih lokasinya yaitu tambak yang dekat dengan pasut, dekat dengan sumber laut dan sumber tawar, kemudian tanahnya tidak porus, kemudian tanahnya berlempung dan berpasir, liat, kemudian tanahnya tidak masam dan jauh dari pencemaran. Kemudian yang dilakukan pertama itu perbaikan konstruksi tambak atau pembuatan tambak dengan kira-kira besar 1-5 hektar per petak. Kemudian pengeringan sampai retak-retak pada tanahnya. Kemudian pengapuran yang disesuaikan dengan pH, dosisnya yaitu 100-1000 kg per hektar. Kemudian lanjutkan dengan pemupukan, yaitu pemupukannya dengan menggunakan organik dan anorganik. Organik 150 dan anorganiknya 400 kg per hektar. Kemudian lanjutkan dengan pengisian air. Lanjut dengan sistem intensif, yaitu menggunakan KJA atau terpal. Penggunaan KJA terpal ini harus menyesuaikan habitat dari ikan bandeng sendiri, yaitu berbentuk bulat pada sistem budidaya dan harus gelap seperti itu. Pertama kita bersihkan dahulu, keringkan, dan pengisian air ketika diterpal. Ketika di KJA pengisian langsung dimasukkan ke perairan, kemudian diatur arusnya seperti itu. Kemudian penebaran dan aklimatisasi dari ikan bandeng sendiri. Pertama, ikan yang dipilih harus ikan homogen, gerakan lincah dan transparan, kemudian melawan arus, dan respon pakannya baik. Untuk penebarannya, pertama kita melakukan aklimatisasi dengan menyesuaikan suhunya di kolam. Pertama kita masukkan kantong dari transportasi ikannya, masukkan ke kolam atau tambak. Kemudian kita biarkan beberapa saat sampai suhunya sama, kemudian keluarkan ikan secara perlahan. Dan seperti itu. Lalu pertama kita masukkan ke tambak gelondongan dahulu sampai ukuran 1-3 cm. Setelah itu kita masukkan ke tambak pembesaran seperti itu. Kemudian untuk pada tebalnya untuk gelondongan itu 100-200 ekor per meter persegi dengan lama pemeliharaan 15-60 hari. Kemudian untuk pembesaran yaitu 5-6 bulan dengan pada tebal 7.500-10.000 ekor. Kemudian untuk pengelolaan pakannya yaitu ada dua, pakan alami dan pakan buatan. Untuk pakan alami kita menggunakan klekat yang dipersiapkan dengan pemupukan organik dan anorganik. Kemudian untuk pemupukan di tengah pemeliharaan juga. Kemudian pemakan buatan seperti biasa menggunakan biomasa dan pemberian makan 2-3 kali sehari. Kemudian pemberian probiotik untuk menambah nutrisi dari ikan tersebut. Kemudian untuk pengecekan kualitas airnya kita harus pemberian probiotik untuk mencegah kesalahan, kemudian pergantian air, kemudian penumbuhan mangrove 50% dan pengecekan air 2-3 kali sehari. Kemudian hindari dari pencemaran. Untuk DO sendiri dari ikan bandeng yaitu 4-8 ppm, kemudian suhu 28-32, kemudian salinitas 5-25 dan pH 7-8. Lanjut ke pengendalian hama dan penyakit. Biasanya untuk hama itu pemasangan jaring di inlet ataupun pemasangan jaring di atas tambak dan pemberian saponin dan pergantian air setiap saat. Yang kedua yaitu penyakit, biasanya penyakit yaitu cold dan vibrio, yaitu penanggulangannya dengan pemberian bahan kimia dan pergantian air. Biasanya ditandai dengan nafsu makan hilang, lemah, warna kulit transparan. Kemudian untuk pertumbuhan dari ikan bandeng sendiri, ikan bandeng merupakan ikan yang pertumbuhannya lambat. Untuk panennya sendiri yaitu ukuran 300-350 gram per ekor dengan lama pemeliharaan 4 bulan, yaitu dapat dicek 2 minggu sekali. Kemudian dengan SR 90% yang ukurannya 200 gram per ekor. Sekian video yang saya berikan, semoga bermanfaat.